Setelah mengembalikan waktu, Arman merasa seolah hidupnya kembali ke jalur yang benar. Ia mulai melupakan kekuatan luar biasa yang ia miliki. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang tidak bisa dia hilangkan. Rasa gelisah, seakan ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Malam-malam yang dulu tenang kini terasa aneh. Sesuatu yang aneh mulai mengganggu kesehariannya. Di cermin, di layar ponselnya, bahkan dalam bayangannya sendiri. Pada malam kedua setelah peristiwa mengembalikan waktu, Arman berdiri di depan cermin kamar tidurnya, memandangi dirinya yang tampak lelah. Ia menggosok matanya, seolah mencoba menghilangkan rasa aneh yang menyelusup ke dalam pikirannya. Namun, saat ia melihat lebih dekat, ia melihat bayangannya bergerak lebih lambat, sepersekian detik dari dirinya. Ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya lelah. Tapi saat ia bergerak sedikit lebih cepat, bayangannya tetap berada di tempat yang sama. Bahkan saat ia berhenti bergerak, bayangan itu terus bergerak, seakan memiliki hidupnya sendiri. Hal itu terus berlanjut. Bayangan Arman tidak hanya bergerak lebih lambat dari dirinya, tetapi juga mulai berperilaku aneh. Ketika ia berjalan di depan kaca, bayangannya tertinggal, tetapi lebih lama, bahkan menoleh ke arah yang tidak seharusnya. Pada malam ketiga, Arman merasa semakin tertekan. Dia mencoba menutup semua cermin di rumahnya, bahkan menutupi jendela dan layar ponselnya dengan kain hitam. Namun, suara aneh itu, suara seperti bisikan lembut, terus mengganggu pikirannya. Suara yang tampaknya berasal dari bayangannya. Arman? Suara itu datang lagi, lebih jelas, seakan berasal dari dalam bayangannya sendiri. Arman memutuskan untuk merekam dirinya tidur, berharap dapat menangkap bukti atas kejadian aneh yang terus terjadi. Paginya, saat ia memutar kembali rekaman, darahnya membeku. Di video itu, dia melihat dirinya tidur, tetapi bayangannya berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong, bahkan tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam, seolah menunggu sesuatu. Arman merasa cemas. Semakin lama, bayangannya semakin lepas kendali, bergerak lebih bebas, lebih hidup. Saat dia melangkah, bayangannya tetap berdiri, tidak bergerak seiring dengan tubuhnya. Ia mulai merasa seperti ada dua Arman, satu yang hidup di dunia nyata, dan satu lagi yang terperangkap dalam bayangan. Akhirnya, setelah beberapa malam yang penuh ketegangan, Arman memutuskan untuk menghadapinya langsung. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tamunya, memegang sebuah palu besar di tangannya. Ia menatap bayangannya yang tertinggal di belakang. Bayangan itu tetap tersenyum, tak bergerak. "Jika kau bukan aku, keluar dan hadapi aku," teriak Arman, penuh amarah. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan palu ke arah cermin. Namun, cermin itu tidak pecah. Sebaliknya, ada ledakan cahaya putih yang sangat terang, seakan cermin itu menghisap segala yang ada di sekitarnya. Arman terjatuh ke lantai, matanya berkelip-kelip oleh cahaya yang menyilaukan. Saat ia membuka mata, yang ia lihat pertama kali adalah bayangannya, berdiri di depan cermin yang kini retak. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kepuasan. "Sekarang, aku yang akan hidup," suara bayangan itu terdengar samar, dan Arman merasakan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah. Dalam sekejap, bayangan itu melangkah keluar dari cermin dan berdiri di depan Arman. Namun yang membuatnya terkejut adalah, bayangan itu tidak hanya menyerupainya. Ia tampak lebih hidup, lebih kuat, lebih nyata. Sesuatu yang sangat berbeda dari bayangan yang ia kenal. "Apakah kamu sadar, Arman?" ujar bayangan itu dengan suara yang sangat tenang, "kau telah memberi aku kesempatan untuk hidup. Kini aku akan menggantikanmu. Semua yang kau tinggalkan, semua yang terperangkap dalam waktu, aku akan mengambilnya." Sebelum Arman sempat mengerti apa yang terjadi, bayangan itu mengulurkan tangan ke arahnya. Semua yang ada di sekitar mereka seakan mulai memudar, hilang, dan Arman merasa dirinya terjebak dalam sebuah cermin besar yang mengekangnya. Cermin itu kini tidak hanya berfungsi sebagai refleksi, tapi sebagai penjara bagi dirinya. Sementara itu, bayangannya, yang kini menjadi Arman yang baru, melangkah keluar, membawa dunia nyata bersamanya. Di dalam cermin, Arman hanya bisa melihat. Dia tidak bisa keluar. Dia hanya bisa menunggu, dan menyadari bahwa bayangannya yang tertinggal kini menjadi sosok yang akan hidup menggantikannya.